Hai guys, namaku Muhammad Faza Kurniawan. Dan di video kali ini aku bakal sedikit ceritain nih tentang perjuangan salah satu pahlawan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Eits, tapi sebelum nyeritain tentang perjuangannya, kita lebih mengenal tentang Ki Hajar Dewantara dulu yuk. Sebelumnya, kalian pastinya udah tahu dong siapa Ki Hajar Dewantara itu? Yap, beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia guys. Nah, Ki Hajar Dewantara ini punya nama asli guys, yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Tapi, sejak tahun 1922, beliau lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini lahir di daerah Pakualaman pada tanggal 2 Mei 1889. Nah, tanggal lahir Ki Hajar Dewantara inilah yang sekarang diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara sendiri berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Pakualaman, putra dari GPH Suryaningrat dan Raden Ayu Sandia, serta cucu dari Pakualam III. Ia memiliki seorang istri, yaitu Nyi Surtatina, dan beberapa orang anak, antara lain Ratih Tarbiyah, Syailendra Wijaya, Bambang Sokwati Dewantara, Subroto Arya Mataram, dan Sudiro Ali Murtolo. Untuk pendidikannya, ia pernah bersekolah di ELS atau Sekolah Dasar Eropa Belanda. Setelah lulus, ia melanjutkan ke Stovia, yaitu Sekolah Dokter Bumi Putra. Akan tetapi tidak sampai tamat karena beliau sempat sakit. Nah, sesudah lebih kenal sama Ki Hajar Dewantara, sekarang waktunya perjuangannya nih guys. Ceritanya, habis dari Stovia, Ki Hajar mutusin buat jadi wartawan di berbagai surat kabar. Selain jadi wartawan, beliau juga aktif di organisasi. Selain aktif di Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908, ia juga merupakan anggota Insulinde dan juga mendirikan Indis Partai bersama Douwe Steker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Pada waktu jadi wartawan ini, Ki Hajar pernah bikin pemerintah Hindia Belanda marah nih guys. Jadi ceritanya, waktu itu pemerintah Hindia Belanda ngumpulin sumbangan dari warga pribumi buat perayaan kemerdekaan Belanda dari Prancis pada 1913. Nah, ini bikin timbulnya reaksi-reaksi kritis dari berbagai kalangan nasionalis, termasuk Ki Hajar itu sendiri. Beliau nulis buku yang judulnya Alsieke Nederlander Was, yang isinya pedes buat para pejabat Hindia Belanda. Akhirnya dia ditangkap Jenderal Hindenburg dan diasingkan ke Bangka atas permintaannya sendiri. Tapi Douwe Steker dan Dr. Cipto Mangunkusumo protes dan akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Belanda. Pas diasingkan, Ki Hajar aktif di organisasi para pelajar asal Indonesia di sana, yaitu Indisevernity. Dan pada tahun 1913, ia mendirikan Indonesia's First Bureau, yaitu kantor berita Indonesia. Nah, disinilah ia merintis cita-citanya majuin kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan, sampai beliau dapat Europees Acta, atau semacam suatu ijazah pendidikan yang bergengsi gitu. Nah, kemudian pada September 1919, akhirnya dia dipulangkan ke Indonesia dan gabung ke sekolah binaan saudaranya. Terus pengalaman ngajarnya ini dipakai buat ngembangin konsep ngajar di sekolah yang ia dirikan pada 3 Juli 1922, yaitu National Undergraduate Institute Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Semboyan yang beliau pakai buat sistem pendidikannya ini dikenal sampai sekarang loh. Kalian pasti tahu dong semboyan yang berasal dari bahasa Jawa ini. Yap, semboyannya adalah Ingarso Sung Tulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Nah, perjuangannya Ki Hajar Dewantara nggak sampai sini aja guys.
Setelah Indonesia merdeka, pada kabinet pertama beliau diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia atau sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Pada tahun 1957 juga, beliau mendapat gelar doktor kehormatan, yaitu Doktor Honoris Causa dari universitas tertua di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada. Pada surat keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1959, pada tanggal 28 November 1959, beliau dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Pada akhirnya, beliau meninggal dunia di Yogyakarta pada 26 April 1959 dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Nah, kira-kira begitulah cerita perjuangan Ki Hajar Dewantara ini, guys. Gimana menurut kalian? Apakah menarik? Makasih buat yang udah nonton ya. See you again on the next video. Goodbye.